Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Rifki Ridawarman dengan NIM 21102111140. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi asistensi lab activity blok DMS FK UPN Veteran Jakarta. Kasus saya yaitu kasus ketiga. Pertama-tama, saya akan membacakan skenario dari kasus saya, yaitu kasus ketiga, di mana seorang laki-laki berusia 34 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan adanya lesi vaskuler merah di lengan atasnya. Kemudian pasien ini bekerja sebagai pekerja, tukang cat, dan baru mengerjakan pengecatan rumah dalam seminggu terakhir. Lesi ini sudah dirasakan selama seminggu terakhir. Untuk diagnosa penyakit dari kasus tersebut adalah dermatitis kontak iritan. Mengapa? Karena dermatitis kontak iritan memiliki gejala yang sama pada gejala yang dikeluhkan oleh pasien. Dan juga hal ini berkaitan erat dengan adanya bahan iritan pada dermatitis kontak iritan, di mana dapat diduga bahwa pasien ini kontak dengan iritan yaitu cat saat melakukan pekerjaannya seminggu yang lalu, yaitu pengecatan rumah. Apa sih dermatitis kontak iritan itu? Pertama-tama kita akan membahas definisinya dari dermatitis kontak iritan, di mana dermatitis kontak iritan ini merupakan jenis penyakit dermatitis, di mana dermatitis sendiri adalah peradangan pada kulit, yaitu pada epidermis dan dermis, sebagai respons terhadap pengaruh faktor eksogen maupun faktor endogen, yang menyebabkan kelainan klinis berupa fluoresensi polimorfik, berupa eritema, edema, papula, vesikel, squama, dan juga lichenifikasi. Nah, untuk dermatitis kontak iritan sendiri itu apa? Dermatitis kontak iritan adalah respon non-spesifik kulit terhadap kerusakan kimia langsung yang melepaskan mediator inflamasi, terutama dari sel epidermis. Dermatitis kontak iritan atau disingkat DKI adalah reaksi peradangan kulit non-imunologik, sehingga kerusakan kulit terjadi langsung tanpa didahului proses sensitisasi. Kemudian dermatitis kontak iritan ini relatif dapat timbul sesudah pemakaian bahan yang lama dan berulang. Dan juga dapat seringkali baru timbul bila ada faktor fisik berupa abrasi, trauma kecil, dan maserasi. Oleh karena itu juga sering disebut traumatic dermatitis. Nah, dermatitis kontak iritan dalam hal ini, iritan yang memicu pada pasien adalah cat. Kemudian kita akan membahas untuk etiologi dermatitis kontak iritan, di mana penyebab dermatitis kontak iritan adalah pajanan dengan bahan yang bersifat iritan, misalnya bahan pelarut, kemudian deterjen, minyak pelumas, asam alkali, dan serbuk kayu. Kelainan kulit yang terjadi juga ditentukan oleh ukuran molekul, daya larut, konsentrasi bahan tersebut, dan juga vehikulum. Selain itu, faktor individu juga berperan atau berpengaruh pada DKI atau dermatitis kontak iritan ini. Misalnya, perbedaan ketebalan kulit di berbagai tempat dapat menyebabkan perbedaan permeabilitas. Kemudian usia, anak yang berusia di bawah 8 tahun dan usia lebih mudah teriritasi. Kemudian ras juga turut berpengaruh. Ras kulit hitam, dia lebih tahan dibandingkan dengan ras kulit putih. Kemudian jenis kelamin, insiden DKI atau dermatitis kontak iritan lebih banyak ditemukan pada perempuan. Dan kemudian selanjutnya adalah penyakit kulit yang pemah atau sedang dialami, yaitu ambang rangsang terhadap bahan iritannya menurun, misalnya dermatitis atopik. Namun apa sih iritan itu sendiri? Iritan adalah substansi yang akan menginduksi dermatitis pada setiap orang jika terpapar pada kulit dalam konsentrasi yang cukup, pada waktu yang sufisien, dan dengan frekuensi yang sufisien. Kemudian selanjutnya kita akan membahas epidemiologi dari dermatitis kontak iritan. Dermatitis kontak iritan ini dapat dialami oleh semua orang dari berbagai golongan umur, ras, dan jenis kelamin. Jumlah orang yang mengalami dermatitis kontak iritan diperkirakan cukup banyak, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu DKI akibat kerja. Terhitung lebih dari 80% dari seluruh pekerjaan dapat terjadi pada semua orang yang terekspos.
terekspos oleh substansi iritan pada kulit tersebut. Dalam hal ini, si pasien ini dia merupakan jenis dermatitis kontak iritan yang disebabkan oleh pekerjaannya. Jadi dermatitis kontak iritan akibat kerja. Selanjutnya adalah faktor resikonya. Faktor resiko dari dermatitis kontak iritan yaitu semua individu ini beresiko untuk terkena dermatitis kontak iritan, terutama individu yang memiliki riwayat kontak dengan bahan iritan atau alergen dalam jangka waktu dan intensitas tertentu. Pekerjaan yang berisiko tinggi meliputi pembantu rumah tangga, kemudian pelayan rumah sakit, tukang masak, dan juga penata rambut. Selain itu, wanita, bayi, orang tua, dan individu dengan kecenderungan atopik lebih rentan untuk terkena dermatitis kontak iritan. Nah, faktor risiko dermatitis kontak ini juga jadi meliputi usianya, kemudian pekerjaan, dan juga adanya riwayat dermatitis atopik. Kemudian pembagian atau klasifikasi dari dermatitis kontak iritan. Nah, klasifikasi ini berkaitan erat dengan gejala klinis yang timbul pada dermatitis kontak iritan itu sendiri. Gejala klinis yang timbul pada dermatitis kontak iritan sangat beragam, bergantung pada sifat iritan. Iritan yang kuat dapat memberi gejala akut, yaitu jenis dermatitis kontak iritan akut, sedang iritan yang bersifat lemah, dia memberi gejala kronis, yaitu pada dermatitis kontak iritan kronik. Selain itu juga banyak faktor yang mempengaruhi sebagaimana yang telah disebutkan. Nah, itu faktor individu, misalnya ras, usia, lokasi, kemudian adanya riwayat atopi atau penyakit kulit lain, kemudian faktor lingkungan, misalnya suhu, kelembapan udara, dan juga oklusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk gejala klinis dan juga gambaran makroskopis atau tampaknya. Di sebelah kiri saya ini ada, di sebelah kiri, ini merupakan gambar dermatitis kontak iritan akut, dan di sebelah kanan merupakan gambar dari dermatitis kontak iritan kronik. Nah, dermatitis kontak iritan akut ini disebabkan oleh iritan kuat, misalnya larutan asam sulfat, kemudian asam hidroklorid, atau basa kuat, misalnya natrium dan kalium hidroksida. Nah, biasanya terjadi di kecelakaan tempat kerja dan juga reaksinya segera timbul. Nah, intensitas reaksi ini sebanding dengan konsentrasi dan juga lama kontak terhadap iritannya. Serta reaksi terbatas hanya pada tempat kontak. Nah, kulit pada pasien atau kulit pada orang yang mengalami dermatitis kontak iritan akut akan terasa pedih, panas, dan juga mengalami rasa terbakar. Kelainan yang tampak berupa adanya eritema edema, kemudian bula, dan mungkin juga nekrosis. Kemudian tepi kelainan berbatas tegas dan pada umumnya asimetris. Kemudian luka bakar oleh bahan kimia juga termasuk dermatitis kontak iritan akut. Selanjutnya yang kedua di sebelah kanan adalah dermatitis kontak iritan kronik, di mana dermatitis kontak iritan kronik ini yang paling sering terjadi. Sebagai penyebabnya ialah kontak berulang dengan iritan yang bersifat lemah, misalnya deterjen, kemudian sabun, pelarut, kemudian bahkan juga air dapat menyebabkan dermatitis kontak iritan kronik. Nah, dermatitis kontak iritan ini mungkin terjadi karena kerjasama berbagai faktor. Dapat juga disebabkan oleh suatu bahan secara tunggal yang tidak cukup kuat, kemudian menyebabkan dermatitis iritan. Namun, sebagai penyebab bila bergabung dengan faktor yang lain, kelainan baru kemudian terlihat nyata setelah kontak berlangsung beberapa minggu atau bulan, bahkan bisa bertahun-tahun kemudian. Gejala yang timbul pada dermatitis kontak iritan kronik ini berupa kulit kering, kemudian disertai eritema, squama yang lambat laun kulitnya menjadi tebal atau mengalami hiperkeratosis dengan mengalami lekanifikasi yang difus. Kemudian bila kontak yang terus berlangsung, akhirnya kulit dapat retak seperti luka iris yang disebut sebagai fisura. Misalnya contohnya pada kulit tumit seorang pencuci yang mengalami kontak secara terus-menerus dengan bahan iritan yaitu deterjen. Nah, keluhan pasien umumnya rasa gatal atau nyeri karena kulit retak atau fisura pada pasien ini. Kemudian selanjutnya adalah gambaran mikroskopik pada dermatitis kontak iritan atau gambaran histologiknya, di mana epidermis akantotik, kemudian tampak spongiosis, kemudian
Gelembung spongiosis dengan eksositosis limfosit ke dalam epidermis spongiotik, kemudian di dermis subepidermal ini kapiler tampak bengkak, dan juga ada infiltrat limfositik perivaskular juga tampak terlihat. Selanjutnya adalah untuk diagnosis dermatitis kontak iritan. Diagnosis DKI didasarkan atas anamnesis yang cermat dan pengamatan gambaran klinis. Dermatitis kontak iritan akut lebih mudah diketahui karena terjadi dalam kurun waktu yang lebih cepat, sehingga pasien pada umumnya masih ingat akan apa yang menjadi penyebabnya. Sedangkan dermatitis kontak iritan kronis ini dia terjadi secara kurun waktu yang lebih lambat serta mempunyai variasi gambaran klinik yang luas, sehingga ada kalanya sulit dibedakan dengan dermatitis kontak alergik, sehingga diperlukan pemeriksaan penunjang berupa uji tempel atau patch test dengan bahan yang dicurigai sebagai iritannya. Kemudian diperlukan juga pemeriksaan fisik dilakukan untuk melihat tanda-tanda yang muncul akibat dermatitis kontak iritan pada kulit, di mana pada umumnya dermatitis kontak dia terjadi pada daerah yang terpajannya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk lesinya ini meluas ke area lain yang tidak terpajan secara langsung. Nah, sebagian dermatitis muncul di daerah tangan, lengan, tangan dan lengan sebesar 90% di tangan. Kemudian kelainan kulit yang akut dapat terlihat berupa eritema, kemudian vesikel, kemudian bula dan eksudasi. Nah, selanjutnya kelainan kulit yang kronis berupa hiperpigmentasi, kemudian lichenifikasi, kering, dan juga skuamasi. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang ini biasanya dilakukan untuk mencari penyebab terjadinya dermatitis kontak iritan dan juga dermatitis kontak alergi. Salah satunya dengan pemeriksaan yang saya sebutkan tadi, yaitu patch test atau uji tempel, di mana digunakan untuk mengetahui dermatitis yang dialami merupakan kontak akibat kerja atau bukan. Nah, pemeriksaan ini dilakukan dengan menempelkan biasanya di punggung. Di sini dapat kita lihat untuk contoh gambar patch test atau uji tempel pada punggung. Dengan kita kemudian melakukan penempelan, material yang dianggap memberikan efek pada area yang tidak terinfeksi selama kurang lebih kurun waktu 48 jam, di mana akan menyebabkan reaksi inflamasi. Bahan yang digunakan tes tempel atau patch test ini sudah berstandar dan disebut unit uji tempel. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan untuk tata laksana dari dermatitis kontak iritan, di mana tata laksana yang terpenting dari DKI atau dermatitis kontak iritan ini adalah menghindari pajanan bahan iritan yang menjadi penyebab, baik yang bersifat mekanik, fisis, maupun kimiawi, serta menyingkirkan faktor yang memperberat. Nah, bila hal ini dapat dilaksanakan dengan sempurna dan tidak terjadi komplikasi, maka dermatitis kontak iritan ini akan sembuh tanpa pengobatan topikal dan mungkin cukup dengan pemberian pelembab untuk memperbaiki sawar kulit. Nah, namun jika diperlukan untuk mengatasi peradangan pada kulit, dapat diberikan kortikosteroid topikal, misalnya hidrokortison, atau untuk kelainan yang kronis dapat diawali dengan pemberian kortikosteroid dengan potensi yang kuat. Selanjutnya, selain itu juga dapat dilakukan pemakaian alat pelindung diri yang bersifat adekuat, diperlukan bagi orang-orang yang bekerja dengan bahan iritan sebagai salah satu upaya pencegahan dari dermatitis kontak iritan ini sendiri. Selanjutnya adalah komplikasi dan prognosis dari DKI. Untuk komplikasi dari dermatitis kontak iritan ini adalah dapat timbulnya atau munculnya infeksi sekunder. Dan kemudian kalau untuk prognosis dari dermatitis kontak iritan ini adalah bila bahan iritan yang menjadi penyebab dari dermatitis tersebut tidak dapat disingkirkan dengan sempurna, maka prognosisnya kurang baik. Dan keadaan ini sering terjadi pada dermatitis kontak iritan kronik atau kronis dengan penyebab multifaktor dan juga pada pasien atopik. Kemudian berikut adalah untuk sumber referensi dari jurnal yang saya gunakan untuk pembuatan materi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.